Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Di malam hari ini kita hendak beribadah keluarga dalam lingkup pelayanan GKI Sola Gracia Buper Waena Klasis Sentani. Kita sudah memasuki hari kedua di bulan Juli ini. Kembali kita ada dalam persekutuan ibadah keluarga. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan yang menyita waktu, tenaga pun pikiran kita. Lalu kita beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Saya mengajak mari kita berdiri dan mari kita nyanyikan pujian nyanyian rohani nomor 10 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Pujilah Tuhanmu Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhanmu Raja yang Maha Mulia. Langit dan bumi hendak mempertinggikan Dia, dan jiwaku tembelan nyanyianmu. Allahmu baik dan setia. Pujilah Tuhanmu yang sebelum engkau minta, telah mengetahui susah dan duka dan cinta. Harap tetap siang dan malam gelap, Bapamu yang memerintah. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah jalani aktivitas di sepanjang hari ini dalam tuntunan-Mu. Sekarang kami berkumpul sebagai satu persekutuan keluarga yang beribadah kepadamu. Kiranya Engkau ada dan serta kami dalam ibadah ini, dan ibadah ini terjadi hanya dalam nama-Mu, ya Allah Tritunggal. Amin. Disilakan duduk kembali. Dan mari kita nyanyikan pujian yang tadi, rohani nomor 10 pada ayat yang keempat. Pujilah Tuhan, pemimpin bintangan dan awan. Pujilah Tuhan, pemimpin bintangan dan awan. Tidak pernah niat kasih
Sanak keluarga kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hendak bermazmur pujian bagi Tuhan. Marilah kita membuka kitab Mazmur pada pasal 119. Lalu kita membaca pada ayat yang ke-57 dan ayat yang sampai dengan ayat ke-60. Saya ulang kembali, kita siapkan kitab Mazmur 119. Kita akan membaca ayat yang ke-57 hingga dengan ayat 60. Kita akan baca Mazmur pujian ini bersama-sama. Dalam judul besar kitab Mazmur 119, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kita baca bersama 3. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Nya. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Demikian Mazmur pujian kita. Kita aminkan bersama dengan nyanyikan nyanyian Mazmur 119 pada ayatnya yang ke-10. Saya ulang kembali, kita bernyanyi dari nyanyian Mazmur 119 ayat 10. Ajaib segala kesaksian-Mu. Ajaib segala kesaksian-Mu yang ku peliharakan dalam hati. Apabila Kau bukakan sabda-Mu, hatiku pun terang dan diberkati. Ya Tuhan, lihat kerinduanku, ya janganlah pengharapanku mati. Sanak keluarga yang Tuhan Yesus sangat kasihi, kita akan membaca kitab Mazmur pada pasal 33 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-22. Kitab Mazmur pada pasal 33 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-22. Dan sebelum kitab Mazmur ini kita baca, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami datang dan mengucap syukur kepada-Mu, kepada Tuhan Yesus firman yang hidup. Telah kami buka firman-Mu dari Mazmur 33 ayat 10 sampai dengan 22 yang akan kami baca. Bermohon kami dengan kerendahan hati, terangilah mata hati kami, pertajam kiranya pendengaran kami, supaya kami yang terbatas ini dapat memahami kebenaran-Mu dan dapat melakukan dengan setia firman-Mu. Khususnya di malam hari ini, dengan metode kuis Alkitab, kami juga percaya bahwa pertanyaan demi pertanyaan yang akan dikemukakan di antara kami didorong untuk semakin giat membaca firman-Mu, untuk mengerti firman-Mu,
tetapi lebih daripada itu supaya kami termotivasi lebih giat lagi melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu dan yang bermohon hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Telah kami berdoa dan mohon semuanya ini. Haleluya. Amin. Kita membaca bagian yang tadi saya maksudkan dari kitab Mazmur 33 ayat 10 sampai dengan ayat 22. Inilah firman Tuhan, puji-pujian kepada Allah Israel. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Keluarga-keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Bu Perwaena yang Tuhan Yesus sangat kasihi, malam ini bentuk ibadah kita dengan kuis Alkitab. Dalam liturgi sebulan atau liturgi bulan Juli 2020, khusus untuk hari ini, dengan model kuis Alkitab, maka ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada kita. Pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 adalah pertanyaan-pertanyaan atau kuis Alkitab yang tertera dalam liturgi yang dibagikan pada setiap keluarga. Artinya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya kemukakan, jawabannya telah ada pada liturgi dimaksud. Karena itu khusus pertanyaan yang ke-21 dan pertanyaan yang ke-22 adalah pertanyaan yang tidak terdapat dalam liturgi yang telah dibagikan. Khusus untuk dua pertanyaan terakhir, maka kami berharap pertanyaan kedua terakhir akan, selain kemudian pertanyaan pertama sampai dengan 20 mendorong kita untuk lebih giat membaca Alkitab,
Tetapi juga dua pertanyaan terakhir akan mendorong kita juga untuk membaca Alkitab, menemukan jawabannya, lalu mengirimkannya pada kolom komentar dalam video yang kami bagikan. 22 pertanyaan akan dimulai dengan pertanyaan pertama. Kita diingatkan bahwa semua pertanyaan ini, tema besar kita adalah yang pertama kali dilakukan. Artinya, kalau kita membaca Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan menemukan hal-hal yang pertama kali dilakukan. Karena itu mulai dari pertanyaan yang pertama, dengarkan baik-baik, selain kemudian Bapak Ibu, anak-anak di rumah dapat membaca pada pertanyaan dalam liturgi di tangan kita. Pertanyaan pertama adalah, siapakah raja yang pertama kali merayakan ulang tahunnya dalam Alkitab? Yang kedua, di manakah kontes kecantikan yang pertama diadakan dalam Alkitab, dan siapakah pemenangnya? Sekali lagi, di manakah kontes kecantikan yang pertama kali diadakan di Alkitab, dan siapakah pemenangnya? Pertanyaan ketiga, siapakah orang Kristen yang pertama kali mati syahid? Siapakah orang Kristen yang pertama kali mati syahid? Yang keempat, mimpi siapakah yang pertama kali disebutkan dalam Alkitab? Pertanyaan kelima, siapakah yang memakai cincin meterai pertama kali dalam Alkitab? Pertanyaan keenam, siapakah yang pertama kali mabuk dalam Alkitab? Pertanyaan ketujuh, di manakah terdapat tempat penyimpanan uang yang pertama dalam Alkitab? Di manakah terdapat tempat penyimpanan uang yang pertama dalam Alkitab? Yang kedelapan, siapakah yang pertama kali jatuh dari jendela karena tertidur pada waktu mendengarkan khotbah? Ini pertanyaan menarik. Siapakah yang pertama kali jatuh dari jendela karena tertidur pada waktu mendengarkan khotbah? Pertanyaan ke-9, siapakah hakim yang pertama dalam Alkitab? Pertanyaan ke-10, pembelian ladang apakah yang pertama kali disebutkan dalam Alkitab? Ya, sampai dengan pertanyaan ke-10 saya ingin ingatkan, referensi yang bisa kita baca terdapat dalam buku liturgi yang telah dibagikan pada setiap keluarga. Kita akan lanjut pada pertanyaan yang ke-11. Peristiwa pembakaran gulungan kitab apakah yang pertama kali disebutkan dalam Alkitab? Pertanyaan yang ke-12.
Kudeta militer apakah yang pertama kali terjadi di Israel? Lanjut dengan pertanyaan yang ke-13. Siapakah yang pertama kali menggunakan nama samaran dalam Alkitab? Ya, semakin menarik kalau kita memahami pembacaan atau memahami kuis ini, kita mendalami apa yang disebutkan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah saya sampaikan. Kita akan lanjut pada pertanyaan yang ke-14. Siapakah pendiri kota yang pertama? Ya, tentu ini bukan kota Jayapura, tetapi kota dalam Alkitab. Siapakah pendiri kota yang pertama? Ya, itu dalam kitab Kejadian ya. Pada pasal 4 ayat 17 kita menemukan jawabannya di sana. Yang ke-15. Siapakah pemburu pertama dalam Alkitab? Siapakah pemburu pertama dalam Alkitab? Yang ke-16. Pertanyaannya adalah, siapakah yang pertama kali disebut sebagai nabi dalam Alkitab? Referensinya Kejadian 20 ayat yang ke-7. Pertanyaan yang berikut, pertanyaan ke-17. Di manakah Yesus melakukan mujizatnya yang pertama? Wah, tentu kita semua pasti mengingatnya. Kisah Yesus melakukan mujizat. Pertanyaan lanjut, pertanyaan yang ke-18. Apakah tula pertama dari 10 tula yang dibuat Tuhan ke atas tanah Mesir? Apakah tula pertama dari 10 tula yang dibuat Tuhan ke atas tanah Mesir? Lalu pertanyaan yang ke-19. Siapakah gembala perempuan yang pertama? Ternyata pekerjaan gembala bukan hanya pekerjaan laki-laki, tetapi ada gembala perempuan. Jadi pertanyaan 19, siapakah gembala perempuan yang pertama? Pertanyaan yang ke-20, siapakah yang pertama kali menjadi murid Tuhan Yesus? Nah, pasti anak-anak sekolah minggu di rumah menghafal kedua nama ini. Pertanyaan kedua terakhir, yaitu pertanyaan 21 dan pertanyaan yang ke-22. Dua pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan yang tidak ada dalam liturgi kita, karena itu dibuat sendiri. Dan dua pertanyaan terakhir ini kami harap dapat dijawab dengan benar, dengan cepat, dan dikirim berita baik ini atau jawabannya melalui kolom komentar dalam video ini. Pertanyaan ke-21, apakah itu? Ya, ingin saya baca. Pertanyaan yang ke-21, siapakah manusia yang pertama kali jatuh dalam dosa? Ya, pasti anak-anak semua tahu tuh pertanyaannya. Pertanyaannya tahu, apalagi jawabannya. Pertanyaan yang ke-22. Saya ulang kembali pertanyaan 21. Siapakah manusia yang pertama kali jatuh dalam dosa?
Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-22. Sebutkan nama bidan yang pertama kali menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin. Sebutkan nama bidan yang pertama kali menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin. Ya, demikian ada 22 pertanyaan, khusus 2 pertanyaan terakhir. Mama atau bapak dorang atau anak-anak boleh menjawab atau memberi komentar dalam kolom komentar pada video ibadah keluarga ini. Dan pemenang dari kuis Alkitab dalam edisi ibadah keluarga hari ini 2 Juli 2020 akan diumumkan pada ibadah Kamis minggu yang akan datang. Untuk yang menang akan diberi hadiah menarik. Tetapi lebih daripada itu, kita semua telah diberi hadiah oleh Tuhan melalui kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kita nikmati sampai dengan saat ini. Demikian kuis malam hari ini. Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita semua akan terus menjadi pembaca firman Tuhan yang giat, tetapi juga kita didorong menjadi pelaku setia firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, demikian kita telah dibawa dalam suasana kuis Alkitab untuk bentuk ibadah keluarga di malam hari ini. Dan saatnya kita diajak untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita bernyanyi dengan sukacita nyanyian rohani nomor 158 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian rohani 158 ayat 1 dan ayat yang kedua. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, dan apa yang berikutnya sambil memberi persembahan. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun wujudmu nyatalah. Janganlah hanya bibirku mengucapkan pujian, janganlah hanya hatiku tahu kesungguhan. Demikian kita sudah memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Keluarga-keluarga dalam lingkup pelayanan GKI Sola Gracia Buper yang Tuhan kasihi, marilah kita hendak berdoa, dan kita akan berdoa juga di dalamnya. Kita bersyukur karena hari ini 2 Juli 2020 adalah hari doa syukur Persekutuan Anak dan Remaja GKI di tanah Papua. Mari dalam sukacita kita berdoa. Kami datang dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang baik, yang berkenan pelihara kami dari waktu ke waktu pun sampai saat malam hari ini. Dalam ibadah keluarga yang berlangsung di GKI Sola Gracia Buper Waena Klasi Sentani,
Lihat dan pandanglah kami yang datang kepadamu, yang mengucapkan syukur sebab berkat dari Tuhan, sebab kasih karunia Tuhan telah kami rasakan sampai dengan saat ini. Betapa Tuhan dalam kemurahan-Mu yang menjagai kami, yang menolong kami, yang memelihara kami dari waktu ke waktu. Pandemi COVID-19 boleh saja terjadi, berlangsung, dilalui oleh kami. Kami diberkati oleh Tuhan di hari kehidupan kami. Meski COVID-19 merebak di mana-mana, lalu kemudian sangat masif dalam penyebarannya, tetapi semangat kami dalam iman tidak luntur. Sebaliknya, semakin kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus yang baik, kami bermohon dengan kerendahan hati, wujud nyatakan kiranya pemeliharaan-Mu pada kami. Dikuatkan kiranya kami oleh Tuhan, supaya di tengah masalah banyak, di tengah ancaman bahaya dalam penyebaran virus, tetap kami berdoa, tetap kami minta tolong, tetap kami bermohon dalam kerendahan hati. Tuhan jagai kami dan peliharakan kami semua. Dalam sukacita kami bersama sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami lalu berdoa, kami mohon Tuhan Yesus, mari kiranya oleh sayang-Mu terpelihara kami baik sebagai suami, baik sebagai istri, atau di hadapan anak-anak kami dalam keluarga kami, ayah dan bunda bagi anak-anak kami. Jagai kami anak-anak, supaya kami semua baik orang tua dan anak saling menyayangi satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bila kami jumpai dalam keluarga kadang terjadi ada beda pendapat di antara kami, jangan kiranya beda pendapat antara ayah dan anak, antara bunda dan anak, atau sebaliknya, lalu menjadikan kami dijauhkan sebab beda pendapat. Tetapi biarlah perbedaan pendapat semakin mendekatkan diri kami satu dengan yang lain, mengerti apa yang disukai anak, memahami apa yang diinginkan orang tua. Tuhan, terima kasih. Hari ini dalam perayaan atau dalam ibadah keluarga, kami mau berdoa dalam sukacita kami sebagai keluarga-keluarga. Kami ingat anak-anak kekasih kami yang hari ini tanggal 2 Juli 2020, mereka diliputi sukacita yang besar karena mereka istimewa di hadapan Tuhan. Setiap anak milik Tuhan. Dalam perayaan Hari Doa Syukur Anak PAR Setanah Papua, kami bawa pergumulan kami tentang anak-anak kami. Kami yakin, seperti kami sayang anak-anak, maka lebih daripada itu Tuhan sayang anak-anak kami semua, menjagai mereka, menolong, memberkati mereka dalam keseharian mereka bersama keluarga, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Bahkan janin dari kandungan ibunda pun dijagai oleh Tuhan, supaya dia bertumbuh dan satu saat lahir menjadi anak milik kekasih Tuhan Yesus, yang ditolong oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kami lalu ingat di perayaan HDS PAR GKI Tanah Papua, untuk semua badan pelayan PAR, untuk semua pengasuh PAR, Tuhan, Engkau kenali mereka semua. Mereka yang giat untuk mengajar anak-anak, yang memberi waktu penuh mereka untuk bagaimana caranya supaya anak-anak ditolong, supaya anak-anak mengerti, supaya anak-anak merasakan kasih sayang dari sebuah persekutuan kasih yang dibangun dari ibadah-ibadah sekolah minggu atau ibadah-ibadah tunas yang dilakukan. Tuhan mengasihi mereka yang telah memberi waktu, mereka yang sudah mengajar,
Mereka yang bagaimana berpikir supaya kemudian tetap tersedia cukup untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan teman-teman pengajar sekolah minggu, badan pelayan. Tuhan Yesus di jemaat kami lalu ingat, dan karena itu berdoa ketua PAR bersama dengan semua teman-teman pengasuh dan anak-anak sekalian. Tapi kami juga ingat pendamping PAR, penatua dalam jemaat, Ibu Penatua Magrit. Seperti doa kami untuk semua badan pelayan dan pengajar atau pengasuh PAR, maka kami berdoa untuk majelis pendamping. Tuhan memberi berkat atas kehidupannya, supaya ia dan keluarganya tetap ada pun dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Izinkan kiranya dalam ibadah bersama, ibadah keluarga pada hari ini, kami berdoa dan menyerahkan kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati kami, dan kami lalu ingat keluarga-keluarga kami yang merasakan hidup dalam kesulitan karena kesakitan yang tidak dapat ditolak. Tuhan, Engkau selalu memberi jalan keluar yang terbaik, seperti kerinduan kami untuk teman-teman kami majelis jemaat yang sakit. Tuhan, jamah dan berkati mereka. Doa-doa kami terus untuk mereka. Jamah berkati juga semua warga jemaat dalam kehidupan mereka tiap waktu. Izinkan kami juga untuk saat ini mengingat orang kekasih kami, anak-anak kami, atau adakah dia adalah suami atau istri kami, keluarga kami, yang karena penerapan PSBB atau lockdown di beberapa daerah, dampak dari COVID-19. Mereka tinggal di luar daerah dan tidak bisa menjumpai kami sampai dengan saat ini. Kasihani kiranya mereka, jamah dan berkati mereka, kuatkan mereka dalam percaya. Biarlah kiranya oleh sayang Tuhan suatu ketika, sesuai dengan waktu Tuhan, kami akan jumpa dalam kebersamaan. Tuhan yang baik, terima kasih banyak pada pendidikan anak-anak kami, baik di luar Papua maupun bersama kami. Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk jalani tanggung jawab dengan sukacita. Lapangkan jalan bagi anak-anak kami dalam studi lanjut mereka. Karena itu memang banyak anak-anak yang bingung dengan ketidakpastian pendidikan mereka. Bagaimana mereka melanjutkan pendidikan sementara? Begitu banyak syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian mereka studi di luar Papua misalnya. Tuhan, kami tidak bermaksud untuk cemas. Kami perteguh percaya kami, dan kami yakin pemerintah kami akan memberi jalan yang terbaik sehingga tidak akan menyusahkan anak-anak kami. Misalnya dengan transportasi untuk menuju ke Jakarta dengan harga yang sangat mahal. Tuhan mudahkan pemerintah untuk berpikir lalu merealisasikan bantuan supaya kemudian kami dipermudah untuk perjalanan, untuk pendidikan anak-anak kami dapat berlangsung dengan baik. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Kami berdoa untuk gugus tugas dalam tugas mereka menghambat penyebaran virus corona. Tuhan beri kiranya kepada mereka kesanggupan melakukannya dengan giat. Vaksin memang belum, mungkin sudah ada yang ditemukan, tetapi belum secara resmi untuk kemudian di-launching untuk dapat dipakai. Ada banyak cara yang dilakukan tidak saja oleh orang-orang cerdas di sini, tetapi juga di berbagai negara. Tuhan karuniakan berkat-Mu supaya benar-benar dapat ditemukan vaksin untuk virus corona, supaya kemudian itu tidak menjadi momok penyakit yang menakutkan. Karena sesungguhnya kami menghadapi banyak penyakit lain. Ada orang yang sakit ginjal, ada orang yang sakit jantung, ada yang sakit asma, ada yang juga sakit lainnya. Begitu banyak. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami supaya tidak saja kaitan dengan soal corona ini yang kami beri perhatian, tapi orang lain yang sakit juga diberi jalan keluar supaya mereka beroleh pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan akhirnya seluruh pemberian hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Disambut Tuhan kami dan dikuduskan bagi nama-Mu, supaya kami dapat mengerjakan banyak perkara yang lebih dahsyat dalam kehidupan kami. Dan setiap pemberian yang sudah kami kumpulkan menjadi kemuliaan dan hormat akan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, ada anak-anak kami, petugas multimedia hari ini, dan juga adik kami yang juga melayani kami dalam ibadah dengan permainan keyboard. Engkau kenali siapa yang kami maksud. Tuhan jamah berkati mereka semua, supaya tetap melakukan aktivitas pelayanan dengan penuh kasih, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab ketika kami melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, secara otomatis menyenangkan hati orang lain. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah kami semua dalam segenap doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasih, marilah kita bernyanyi bersama dari nyanyian pujian rohani 83. Rohani nomor 83 akan dinyanyikan oleh kita ayat ketiga dan ayat yang kelima. Pada ayat kelima kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Ku kasih Yesus penganugerah. Ku kasih Yesus penganugerah, ketika ku sebagai kanak-kanak hendak berjalan dan gelincu banyak, sebelum tersungkurku di sekolahnya. Kita berdiri. Ku kasih Yesus yang setianya memimpin aku sampai waktu mati. Ketika itu dengan bebas hati ku nyanyikan syukur dan menyembah. Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri ibadah keluarga kita dengan menyanyikan sambil memohon berkat dari Tuhan dari nyanyian rohani 18, Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kami. Amin. Keluarga yang Tuhan kasihi, ibadah keluarga kita malam hari ini telah selesai. Onomi, Remai, dan selamat berbahagia untuk semua Badan Pelayan PAR GKI Sola Gracia Buperwena
bersama dengan semua pengasuh sekolah minggu dan juga terutama untuk anak-anak sekolah minggu yang ada dari rumah kediaman masing-masing. Selamat berbahagia merayakan Hari Doa Syukur Par GKI di Tanah Papua. Sekali lagi selamat, Tuhan memberkati dan Shalom.